Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kalau channel yang jalan-jalan gitu banyak di Jepang. Channel tentang kayak ngopreng-ngopreng, kenal-kenal sama cewek Jepang gitu banyak di Jepang. Kemudian channel yang edukasi belajar bahasa Jepang banyak. Channel apa yang belum ada? Mari kita buat. Oke, sisi gelap, Jisusei. Tapi yang gak gelap-gelap banget lah, yang penting ya kehidupan real itu Jisusei itu kayak gimana ya. Jisusei itu magang, anak magang Jepang. Kali ini gua mau masak rendang ala Jisusei. Kangen masakan kampung gitu ya. Jadi rendangnya kali ini tuh namanya apa ya? Gyu Yawaraka itu apa ya? Daging sapi kotak. Tenang, bukan babi. Nah, ini bumbunya rendang. Harganya itu ini 450 atau dari 400 sampai 500 yen lah, sekitar segituan. Nah, ini di sini tuh harganya paling mahal 250 yen. Kemudian ada santan apa sih? Ya itulah, santan bubuk. Bukan. Entahlah apa namanya. Ini santan lah gitu, kalengan. Oke. Setelah kita cuci, ini kan sebelumnya kan dia kan beku. Nah, kita rendam dengan air hangat. Air hangatnya otomatis kan kalau di Jepang. Kemudian kalau nggak dengan cara ini, biasanya kita masukin ke apa sih namanya nih? Ya itulah, microwave. Ini microwave. Nanti 3 menit dengan suhu 600 ataupun 500, terserah. Kalau 500 biasanya 5 menit, kalau 600 paling 3 menit dia udah ya agak lembek-lembek gimana gitulah. Nggak, tenang, ini nggak ada yang sponsori ya. Nah, kita masak. Gas. Nah, rendangnya itu udah dimasak. Sengaja prosesnya nggak dijelasin. Kan sudah tertera di bungkusnya Indofood tuh. Jadi biar kalian nggak malas membaca dan nggak malas bereksperimen. Ya, jadi jangan beli tadi tuh, yang daging sapi kotak tuh jangan dibeli, nih hancur semua nih. Ya kalau mau beli aja sih, enak. Leburan daging sapi. Oke. Nah, pada dasarnya gue itu pengen berbagi apa ya? Sedikit informasi, sedikit wawasan, sedikit pengetahuan, sedikit ya agar kalian para calon-calon Jisusei ataupun calon-calon pemagang yang mau ke Jepang itu tahu lah. Jangan sampai begitu kalian sampai di Jepang ditanyain. Ini pengalaman pribadi. Pas gua tanya, lu di Jepang ngapain? Biasa sama temen gitu. Gua kerja, bang. Loh, bukannya magang? Bukan lah, gua kerja. Lah lu kan visa lu kan magang, coba dibuka. Bukan, gue intern training. Ya itu maksudnya magang, bro. Jadi temen gue itu, dia tuh nggak tahu kalau dia tuh lagi magang di Jepang itu. Taunya dia kerja aja ke Jepang itu. Nah, banyak kejadian seperti itu. Dan pada saat, oh ya gue sambil ngerokok ya, maaf, makanya gue nggak ngeliatin muka gue yang ganteng ini. Jadi banyak channel yang membuka gitu ya, gaji di Jepang. Wah, gajinya luar biasa, kerjanya fantastis. Hanya sebagian yang seperti itu. Orang-orang yang orang-orang yang kehidupannya beruntung di Jepang itu mampu gitu bikin channel YouTube. Sedangkan orang-orang yang kehidupannya sekarat di Jepang, dalam arti sekarat itu bukan apa ya? Bukan dia ya sekarat, bukannya dia sakaratul maut, tapi dia emang kehidupannya itu gajinya pas-pasan, mau belanja jauh gitu kan,
mau main dana terbatas, saconya galak, bosnya medit, perusahaannya sepi orderan, jadi dia gajinya kecil, nggak ada lemburnya, macam-macam lah. Jadi yang memiliki nasib kurang beruntung di Jepang, dia pemagang yang mempunyai nasib kurang beruntung di Jepang, seperti itu. Nah, jadi seakan gue tuh terenyuh gitu ya melihat channel, wih gajinya fantastis. Lu nggak lihat bro, itu ada teman-teman lu yang merana di Jepang, gitu kan. Jangan kayak gitu lah, tuh banyak orang yang aslinya teman-teman gue yang nggak beruntung itu ya. Kalau gue liatin video YouTube seperti itu, dia pasti ngomongnya ya sedikit kayak mencaci lah gitu ya. Tuh anak belum merasain tuh gimana lah gitu lah. Sensor aja lah gue ngenakan ngomongnya. Jangan dilihatin lah ini. Emang gue dikasih duit dari dulu apa? Nah, gue sambil minum. Kalau kalian di Jepang itu beli teh, biarpun rasanya pahit, kemudian apa ya, kasih susu, ini halal kok. Nah, susunya kayak gini. Nah, kalian bisa dapetin tuh di Giyumusupa. Tanya aja sama orang Jepang Giyumusupa di mana. Nah, seperti itu. Ini susu kondenser buat anak-anak kelas, anak-anak konkret, anak-anak yang kerja ngebul-ngebul, imono apa ya. Ini pasti ini utama banget ini. Seperti itu. Oke. Gue pengen langsung ke poin intinya di menit keempat. Oh, kan gue belum edit. Ini gue gajinya nggak pakai ATM bro, pakainya ginian. Oke. Nama gue ada di sini, tenang aja kok. Oh, ada laler loh. Ih. Belum musim panas juga. Ini slip gaji gue tanpa lembur. Nah, jadi gini sebelumnya. Di Jepang itu kalau misalkan ada YouTuber ataupun apa ya, kalau ada YouTuber ataupun yang channel YouTube jelasin, di Jepang gajinya 20 juta per bulan, di Jepang gajinya 15 juta per bulan, di Jepang gajinya 30 juta per bulan. Itu aduh, mungkin visanya bukan magang, atau visanya magang kerjanya kayak full gitu, kerjanya dalam arti lemburnya ada lembur wajib, kemudian ada lembur yang tiap hari itu 2 jam bisa, terus juga dia punya shift malam, kemudian dia itu perusahaannya baik dalam arti royal gitu. Nah, pada umumnya ya orang Jepang, orang Cina itu sama yang namanya duit itu gimana ya, dia kalau ngasih barang itu royal, tapi kalau ngasih duit enggak, kayaknya kurang royal. Ada yang seperti itu, umumnya seperti itu. Jadi di Jepang itu kalau kalian mau tanya, bro lu gaji lu di Jepang berapa, dia bilang 20 juta, 30 juta, 15 juta, 10 juta, 7 juta, 5 juta, ada. Nah, kalau yang jawabnya seperti itu, mungkin kalian nanyanya harus lebih spesifik lagi. Lu kerja di Jepang bro, dibayar rupiah bukan dibayar yen. Lu dibayar yen bukan dibayar rupiah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau kalian tanya anak orang itulah, lu kerja di Jepang gajinya berapa, pakainya rupiah, lu tanya balik, jangan pakai rupiah, pakai yen. Dia jawab pakai yen, 20 mang, 30 mang, atau 20 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 150 ribu, berapapun itulah. Itu juga menurut gue masih salah, menurut gue ya. Nah, benernya gimana? Benernya itu gaji lu berapa di Jepang, tanyanya per jamnya berapa. Nah, itu bagus. Oh, gaji gue per jamnya misalkan Tokyo ataupun
Yamanasi itu kan UMR-nya kan masing-masing juga berbeda kan ya. UMR-nya masing-masing berbeda. Jadi ada yang UMR, ada yang per jamnya 700, makanya ada nggak ya, nggak tahu lah. Ada yang 800, 900, 1000, 1200, 1100, 1150, 1400, 1500 itu aduh engineering kayaknya. Magang itu umumnya gajinya di bawah UMR orang Jepang. Nah, kalau di Kaisa gua itu, di perusahaan gua Kaisa ya. Kalau di perusahaan gua itu gajinya gua bedanya sama orang Jepangnya itu berapa ya, sekitar 200-an lah. Orang Jepang itu 1000 koma berapa yen. Nah kalau gua itu UMR-nya 837 yen kalau nggak salah, kalau gue masih ingat. Dan tiap tahun itu ada kenaikannya tuh nggak tinggi, nggak apa sih, paling 10 yen, ada 15 yen, kalau nggak salah 10 yen tiap tahunnya itu. Minum dulu bro, haus. Nah, ini poin yang lebih inti dan intinya banget. Langsung gua bahas berapa sih gitu kan nominal yang gua dapat. Gua pakai HP lah ngitungnya. Otak gua nggak kayak komputer bro. Waktu sekolah gua ulangan nyontek mulu sih. Nah, gua juga agak pernah belajar. UN aja kasih contekan dulu, sekarang nggak tahu. Mana ya kalkulator? Nah ini kalkulator. Oke. Ini, waduh apa namanya, sudah bertujuh. Langsung gua, sorry bro, sedikit lama. Nih gaji gua nih ya. Katon ora sih. Shit. Nah, 147,84. 140,784. Nah, seperti ini. Ini kalau nggak salah gue itu kerja itu 21 hari kayaknya itu. 21 hari apa ya? Gue hitung dulu. 5 10 21 hari cocok. Ini dibagi 21 hari. Dibagi 21 hari sama dengan 6.704 yen. Ini dibagi lagi per jam itu 8 jam ya. Sehari 8 jam gua kerja. Nih, UMR gua per jam itu 838. Hitungannya pas. Orang Jepang hitung itu kakuninya berkali-kali. Apa ya kakunin itu? Ya bagi yang belum pernah belajar bahasa Jepang, ya kakunin itu kayak semacam konfirmasi gitulah. Cek gitu kan maksudnya. Oke, jadi per jam 838 dikali 1 hari itu 8 jam sama dengan, kemudian dikali lagi kerja sebulan 21 hari. Nah nih gaji gua segini per bulan nih, murni pure. Sekali lagi gua perlihatkan slip gaji gua. Weis, keringet bro. Oh sorry. Katon ya, guys. Kameranya gimana sih? Oke, kameranya blur gimana, yang penting dengerin suara gua. Seperti itu. Oke, kamera bersahabat dengan gua. Gua kasih titik fokus kali ya di sini. Sip. Oke. Kemudian potongannya. Ini yang paling penting. Potongannya itu gua nggak tahu ya, ini gua lupa nerjemahin sih, Bro. Nah, yang paling atas ini kalau nggak salah itu kesehatan.
Yang paling bawah itu ini Nenking. Nenking itu uang pensiun. Ini tuh asuransi sosial dan asuransi tenaga kerja. Seperti itu. Jadi gua terima bersih gaji berapa? Nih. Fokus. Oke. 117544. 1177 gua tulis di kalkulator. 117544. Oke. Ini gaji gua, Bro. Oke ya, gaji gua. Kemudian gua itu bayar kontrakan, bayar apartemen, bayar apa atau bayar kos-kosan, apapun namanya lah, itu 2 mang. Dikurangi 20.000. Nih, dikurangi 20.000 sama dengan segini. Kemudian tiap tahun itu ada jalan-jalan perusahaan. Nah, perusahaan gue itu jalan-jalan biayanya dari kita sendiri. Jadi gue itu patungan itu bayar jalan-jalan itu. Per bulan itu gue matung itu 5.000 ya. Dikurangi 5.000. Sama dengan kemudian gue juga dituntut bayar gas, listrik, air, internet, telepon rumah. Itu nggak menentu ya berapa. Cuman kalau musim dingin itu sampai menyentuh angka 20.000 lebih. Itu tiga orang ya. Kalau 2 orang gua waktu 2 orang itu paling 1 mang 150.000 per bulan. Nah, gua rata-ratain kalau musim dingin itu 150.000 ya per orang itu ya. Nah, kemudian kalau musim panas itu paling 1 mang 10.000. Nah, ya oke lah, dikurangi jalur tengah aja 150.000. Cuk 15.000 itu emang goseng. 15.000. Ini gas, listrik, air, internet dan telepon rumah. 15.000. Oke? Sama dengan gaji gua per bulan, Bro. Jadi kalau misalkan ada yang bilang gaji gua puluhan juta, ntar dulu lihat lu MR lu berapa per bulan, Bro. Nah, ini gaji real susah seperti ini. Gua terima bersih seperti ini. Yang gak bersih-bersih banget sih, karena kan gas, listrik, air, internet, telepon itu kan nggak menentu ya. Oke, durasinya udah panjang. Terus lu makan gimana, Bang? Lu ini apa namanya? Terus lu makan gimana? Terus lu kehidupan lu gimana? Kalau jalan-jalan habis uang berapa? Kalau ini berapa? Nah, itu nantilah di video-video lainnya gua akan jelasin berapa sih gua kalau belanja, berapa sih harga ayam 1 kilo, berapa sih harga seperti itulah. Kita unboxing makanan Jepang. Oke, gitu aja. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.